Hai semua, apa kabar IPK? Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah dari awal pagi tadi sudah menunggu kebaktian ini bermula. Amin, haleluya. Anda diberkati minggu ini, saya pasti kita semua diberkati. Kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin, haleluya. Jadi pada minggu ini kita bersyukur sekali lagi kita boleh bertemu. Walaupun di alam maya, kita masih lagi boleh bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Oke, tanpa membuang masa, sebelum saya serahkan waktu dan tempat ini kepada Isaac yang akan melayani kita dalam puji dan sembah, mari saya pimpin kita di dalam doa dan kita serahkan kebaktian kita pada pagi ini dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami merasakan Tuhan berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian kami pada pagi ini. Semua yang melayani Tuhan, kami yang mendengar dimanapun kami berada pada pagi ini, kami diberkati, kami Tuhan menikmati kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Oke, tanpa membuang masa, saya serahkan waktu ini, tempat ini kepada Isaac yang akan memimpin kita dalam puji dan sembah. Oke, mari kita beri tepukan bagi Isaac. Mari kita bangkit diri, kita sama-sama memuji Tuhan. Isaac, silakan. Shalom APK, how you guys doing? I hope you guys doing fantastic as always. So now it's time for us to praise and worship Lord Jesus. So let's get on feet, let's on fire for Jesus Christ, Lord, because He's the satu alasan that we are here today, Lord. Let's go. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan tak terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan,
yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, bebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, amen. Let's go. Hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau gegap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Yeah, selamanya.
failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord, you conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failure. Fill my life again. Give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of a risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of a risen King. Shine your light and let the whole world see. Singing
for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of a risen King. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Isaac kerana sudah melayani kita, memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Haleluya. Dan sekarang tiba masanya untuk kita melihat beberapa pengumuman untuk minggu ini. Dan mari kita lihat pengumuman yang pertama pada pagi ini. Pengumuman yang pertama adalah Excel Keep Online Meet yang akan berlangsung pada malam ini, yaitu pada 21 Mac 2020 jam 8.30 malam. Jadi seperti biasa, ibu bapa sekalian sila persiapkan handphone atau laptop masing-masing untuk kita bersama-sama atau untuk anak-anak kita bersama-sama di dalam Excel Kids Online Meet yang akan diadakan pada malam ini. Kita puji Tuhan untuk cikgu-cikgu yang sudah memberi komitmen di dalam aktiviti online ini. Haleluya. Pengumuman yang kedua adalah kebaktian Good Friday. Jadi tidak lama lagi kita akan merayakan Jumat Agung atau Good Friday. Dan pada tahun ini kita akan melakukan kelainan, yaitu kita akan bersama-sama dengan EPCC Penang di dalam kebaktian Good Friday. Okay, jadi kebaktian itu akan diadakan pada hari Jumaat 2 April 2021 jam 9 malam ya. Nanti link akan diberikan kemudian. Dan untuk kebaktian ini saya minta semua keluarga untuk mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing, karena kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus pada malam itu atau pada kebaktian itu. Okey, jangan lupa kebaktian Good Friday kita yaitu pada 2 April 2021 jam 9 malam bersama-sama dengan jemaat di EPCC Penang. Pengumuman yang ketiga adalah kebaktian Easter atau Paskah yang akan berlangsung pada tanggal 4 April 2021. Jadi kita akan melakukan kebaktian Easter secara online. Jadi saya minta kita jemaat di PK, sekiranya kita ada sebarang special item atau persembahan yang ingin dilakukan, boleh kontak dengan Puan Suzana untuk menyatakan jenis persembahan yang akan Anda lakukan sempena kebaktian Easter kita pada tahun ini ya. Jadi saya galakkan kita mungkin persembahan tarian ya, kita boleh rekod di rumah atau nyanyian atau apapun persembahan. Jadi saya minta kita untuk kontak atau kita hubungi Madam Suzana untuk menjelaskan ya apa sembahan yang akan kita sampaikan pada kebaktian itu. Jadi jangan lupa kebaktian Easter kita masih lagi secara online pada 4 April 2021 jam 10 pagi. Seterusnya kita akan memberi kepada Tuhan di dalam persembahan kita, yaitu wang persembahan dan wang persepuluhan kita pada pagi ini. Jadi boleh lihat slide yang tertera pada saat ini bagaimana kita boleh memberi kepada gereja atau nomor account yang tertera, dan jangan lupa untuk hubungi nomor yang tertera atau email yang tertera sekiranya Anda sudah memberi ya. Jadi Tuhan memberkati pemberian kalian selama ini untuk perkembangan gereja kita, untuk memberkati jemaat-jemaat, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di luar sana. Oke, mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sentiasa memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Walaupun Tuhan kami tidak boleh pergi gereja memberi Tuhan ke dalam kantung persembahan, tapi Tuhan kami bersyukur untuk teknologi yang ada di mana kami boleh memberi Tuhan melalui
dengan cara online ini Tuhan. Berkati pemberian ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadi berkat kepada orang yang memerlukan dan pekerjaan Tuhan di luar sana. Kami serahkan pemberian kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada jemaat yang sudah memberi pada pagi ini. Haleluya. Jadi saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan pada minggu ini firman Tuhan akan dikongsikan oleh Pastor Harry. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh Pastor Harry, kita terlebih dahulu akan mendengar satu kesaksian istimewa atau kesaksian pribadi yang akan disampaikan oleh saudari Ketelia. Ya, siapa Ketelia? Ketelia adalah anak saudara Pastor Harry sendiri. Ya, jadi mari saat ini kita berdoa untuk Pastor Harry yang akan memimpin kita dalam firman Tuhan, dan juga kita akan mendengar kesaksian daripada Ketelia. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan diri kami, pribadi kami, dan saat kami Tuhan mendengar firman-Mu, mendengar perkongsian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Harry pada pagi ini, biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Harry, dan juga berkati Tuhan Ketelia yang sudah mempersiapkan kesaksiannya untuk dikongsikan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Alright, jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Ketelia, dan seterusnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harry. Dipersilakan. Hai, Shalom. Terima kasih kepada semua sebab telah memberi peluang kepada saya untuk membuat kesaksian. Kesaksian itu adalah mengenai diri saya. So, sepanjang last year, saya mempunyai cabaran di mana saya belum bekerja. Dan saya berdoa, terus berdoa untuk mendapat pekerjaan. Dan Tuhan telah menjawab doa saya. Saya dipanggil untuk interview. Atas berkat doa itu saya dapat pekerjaan itulah. Dan saya sangat bersyukur terhadap semua orang yang telah menolong saya lah dalam saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan lah. So ramai yang telah membantu saya dalam semua yang saya perlukan lah. Begitu juga lah dengan perlindungan Tuhan sepanjang tahun ini. Saya sangat bersyukur sebab tanpa perlindungan Tuhan itu saya tidak akan merasa sangat dilindungi oleh kuasa Tuhan. So sepanjang perjalanan saya tahun ini sangat mencabar, di mana saya ada masalah dalam penglikutan saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu sediakan apa-apa untuk saya, dan saya sangat bersyukur terhadap mereka yang telah banyak menolong saya. Dan saya percaya walaupun di mana saya berada, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan ada bersama dengan saya. Saya sangat bersyukur, dan saya mempunyai ramai saudara mara yang sangat memahami dan sangat memberi dorongan terhadap diri saya sendiri lah. So itu yang saya sangat bersyukur pada tahun ini, dan saya keep on praying so that saya boleh dapat kekuatan. Dan apa yang saya lakukan itu adalah berkenan di mata Tuhan. Jadi tahun ini saya berdoa juga lah untuk mendapatkan lesen kereta saya. So saya harap tahun ini saya dapat lesen saya secepat mungkin. So I keep on praying for that, and then I'm grateful sebab dorongan keluarga saya juga lah. Dan saya percaya juga Tuhan selalu provide everything untuk saya, dan saya bersyukur sebab ada semua pembeli saudara mara yang penting bagi saya. Mereka telah memberi dorongan kepada diri saya untuk terus berjalan dan kuatkan diri, dan saya amat berterima
mereka semua. So, itu saja kesaksian saya. Terima kasih untuk peluang ini. Shalom, saudara dan saudari. Sekali lagi, selamat datang ke ibadah Maya kita. Dan saya percaya kalian diberkati dan semua apa yang Anda lakukan berhasil dalam minggu-minggu yang lepas. Dan saya percaya pada minggu ini kita bersukacita karena sekali lagi kita berjumpa di dalam ibadah Maya kita sekali lagi. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa terlebih dulu dan kita percaya Allah bersama dengan kita sepanjang khotbah ini disampaikan dan selama-lamanya Tuhan berserta dengan kita. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini dan kami berterima kasih sebab kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, pengetahuan, dan kami percaya karena kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami, yang tinggal dalam kami, dan kami percaya segala sesuatu yang telah Kau sediakan bagi kami akan mendengar, kami akan memperhatikannya, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami agar segala pengetahuan kami akan membebaskan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu menyertai firman Tuhan yang akan disampaikan sebab kami percaya firman-Mu adalah kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pada minggu lepas, Pastor Joe membawa firman Tuhan dan salah satu daripada tajuk ataupun salah satu daripada isi kandungan daripada khotbah itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Seperti mana dalam 1 Korintus bab 1 ayat 21 dan juga ayat yang ke-24. Dan firman Tuhan ini digenapi apabila Yesus mengaku di dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19 dan juga begitu juga di dalam Matius bab 5 ayat 11 apabila Yesus menyembuhkan, membebaskan dan membangkitkan orang mati. Dan semuanya ini adalah hikmat Allah sebab hikmat Allah itu adalah Sophia ataupun dalam bahasa Yunaninya yaitu kebijaksanaan terulung ataupun supreme intelligence ataupun pengetahuan praktikal ataupun practical knowledge dan juga kebijaksanaan luas dan penuh ataupun broad and full intelligence. Dan Allah mengetahui, sebab itulah firman Tuhan mengatakan Yesus adalah hikmat Allah. Sebab Allah mengetahui bahwa tanpa juru selamat, Allah sangat mengetahui manusia tidak dapat membebaskan dirinya. Sebab itulah Yesus itu sebagai hikmat Allah, yaitu sebagai juru selamat manusia memandangkan dosa itu terjadi dalam daging. Dan disebabkan itu daging harus datang, yaitu Yesus harus datang sebagai daging seperti mana dalam Roma bab 8 ayat 3 sampai 4. Nah, itu adalah hikmat Allah. 100% keselamatan adalah Allah yang lakukan. Kita hanya harus percaya dan rehat di dalam keselamatan itu. Amin. Dan saya mendengar ada satu ilustrasi ataupun cerita yang saya terbaca yang mengatakan begini. Ada satu tukang sapu pesawat memasuki kokpit dan apabila dia sedang membersihkan kokpit, bagian kokpit pesawat itu, dia melihat satu buku. Dan buku itu adalah menulis berkenaan dengan bagaimana untuk menerbangkan pesawat. Beliau pun membuka buku itu dan beliau melihat dalam muka surat pertama tertulis begini. Untuk menerbangkan pesawat ini sila tekan butang merah. Dia pun tekan butang merah itu. Pesawat itu pun enjin dia pun berfungsi dan apabila enjin berfungsi, dia membuka lagi muka surat kedua dan arahan berbunyi seperti ini. Untuk menggerakkan pesawat ini di landasan, sila tekan butang warna biru. Dia pun tekan butang warna biru dan pesawat itu pun berjaya bergerak di landasan. Dan dengan sangat teruja dan seronok melihat pesawat itu bergerak di landasan. Dia ingin menerbangkan pesawat itu. Dan arahan berikutnya di muka surat yang ketiga,
Dia katakan untuk menerbangkan pesawat ini sila tekan butang warna hijau. Dia pun tekan butang warna hijau dan pesawat itu pun mulai mendongak ke atas dan mulai terbang. Dan setelah terbang selama lebih kurang 30 menit di udara, dia pun rasakan sudah cukup untuk dia harus mendaratkan pesawat itu. Apabila dia mengambil buku untuk kembali dengan harapan bahwa ada satu arahan untuk mendaratkan pesawat ini, dia pun tengok muka surat keempat. Di dalam muka surat keempat itu, dia ingin mencari arahan bagaimana untuk mendaratkan pesawat ini. Malangnya, dalam muka surat 4 ini menulis begini: untuk mendaratkan pesawat ini, sila beli buku siri kedua buku ini. Dengan sangat panik, sebab buku itu tidak ada. Dan berlega-lega di udara. Dan pesawat itu pun terhempas. Dia pun meninggal separuh jalan pengetahuannya, yang tidak dapat membebaskan mengalami keseronokan mendaratkan pesawat. Sebab itulah kita sambung khotbah ini di dalam siri untuk sebelum kita menyambut hari Paskah. Ini adalah siri-siri khotbah kita di IPK ini, yaitu untuk kita memperkenalkan siapa Yesus itu dan apa Yesus telah lakukan di atas kayu salib sehingga dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sebab kita percaya bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Jadi tajuk khotbah saya pada pagi ini adalah tahun Yobel. Kita tidak perlu menunggu lagi. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya, the year of Jubilee, we don't have to wait. Jadi firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada pagi ini adalah daripada buku Imamat bab 25 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca daripada Imamat bab 25 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi sedemikian. Dia berkata begini, selanjutnya yaitu ayat 8, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ayat ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Dan kita percaya daripada pembacaan ini, satu yang sangat menarik berkenaan dengan pembacaan ini adalah ia menggambarkan berkenaan dengan satu perayaan yang dinamakan Jubilee ataupun Yobel di seluruh tanah Israel. Dan apa yang sangat menarik adalah pada tahun itulah kemerdekaan, pada tahun itulah pembebasan, pada tahun itulah segala sesuatu yang terlepas daripada milik menjadi milik kembali kepada Tuhan punya, yang sebelum itu hilang hak miliknya. Pernahkah Anda terbayang bahwa Anda hidup di dalam satu negara di mana hutang Anda akan terhapus secara otomatik dan semua bantuan dilepaskan tanpa perbicaraan? Tanah dan harta benda yang dirampas dikembalikan dengan sedemikian rupa saja kepada Tuhan punya tanpa ada syarat. Dan yang paling best, yang paling bagus adalah penduduk tidak perlu bekerja selama 2 tahun, namun bekalan untuk hidup tetap ada. Maksudnya Anda tak perlu bayar bil. Segala sesuatu yang Anda perlukan disediakan untuk Anda. Tuhan memberkati semuanya itu. Tahun Yobel ataupun Jubilee adalah tahun yang ke-50 setelah 7 kali hari Sabat, yaitu yang disebut sebagai Semita. Semita, ataupun pada tahun yang ke-49 itu adalah dinamakan sebagai Super Semita. Dan pada tahun yang ke-50 itu disebut sebagai tahun Yobel, ataupun dalam bahasa
Inggrisnya adalah a year of restoration. Oke, tahun pemulihan. Dan kita tahu bahwa angka 7 itu adalah simbol penggenapan ataupun rehat ataupun rest dalam firman Tuhan. Dan tahun Yobel ini dimulai apabila hari pendamaian dimulakan ataupun Atonement Day ataupun Yom Kippur, yaitu apabila imam besar yang akan melakukan upacara persembahan korban dan merenjiskan darah domba, korban ditutup pendamaian atau mercy seat di tempat maha kudus itu. Dan pada saat itulah setelah upacara itu dilakukan, trompet pun akan dibunyikan, dan itu menandakan bermulanya tahun Yobel selama 1 tahun, yaitu tahun Yobel hanya dirayakan ataupun Jubli hanya dirayakan sekali dalam masa 50 tahun. Dan justru itu ada yang hanya merayakan Jubli sekali seumur hidup, ataupun ada yang berumur panjang 2 kali seumur hidup mereka. Dan ada yang langsung tidak ada merayakan tahun Jubli disebabkan ia diadakan sekali untuk 50 tahun itu. Dan paling berkenaan dengan tahun Yobel ini, pada tahun yang ke-49, bermula pada tahun 49 itu, semua tanah tidak boleh dikerjakan. Dan tahun yang ke-50 itu pun tidak boleh bekerja. Maksudnya 2 tahun penuh itu mereka tidak bekerja. Walaupun dibenarkan tahun 51 itu untuk mereka bekerja, tapi mereka harus menunggu lagi 1 tahun untuk mereka menuai. Maksudnya 3 tahun tidak ada apa-apa hasil. Tapi Tuhan katakan Dia akan membekal untuk 3 tahun itu. Tuhan akan membekal kepada mereka. Wow, itu adalah tahun Yobel, tahun pembekalan, tahun pembebasan, tahun pemulihan kepada semua umat Israel. Dan kita percaya bahwa pada waktu itulah di seluruh tanah Israel tidak ada orang yang, tidak ada hamba, tidak ada orang muflis, tidak ada pemiutang, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang tertindas. Maksudnya semua penduduk adalah penduduk yang merdeka pada tahun yang ke-50 itu. Wow, kalau ada negara yang macam itu, di mana dia akan mengistiharkan pada tahun yang ke-50, setiap tahun ke-50 itu dia akan memerdekakan semua penduduk yang mereka yang berhutang dengan bank katakan saya hapuskan hutang. Bagi mereka yang hutang rumah, hapuskan hutang. Bagi mereka yang banduan, diampuni sepenuhnya. Bagi mereka yang muflis, diberikan status tidak muflis dalam tahun ke-50 itu. Kalau ada negara yang seperti itu adalah negara yang paling terbaik di dunia ini. Kita tahu bahwa tahun Yobel merupakan suatu bayangan daripada kebenaran yang nyata. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama, apa yang terjadi sebenarnya, tahun Yobel ataupun Jubilee, the year Jubilee itu adalah bayangan daripada hakikat yang sebenar. Seperti mana di dalam Ibrani bab 10 ayat 1 mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merupakan satu bayangan daripada hakikat yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus itu adalah yang sebenarnya. Sebab itulah Yesus telah memperkenalkan dirinya di dalam Lukas bab 4 ayat 18-19 mengatakan begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada tawanan-tawanan, dan untuk memberi penglihatan kepada yang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas. Dan yang paling penting adalah untuk membuat satu deklarasi bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat itu adalah di mana Allah membuat suatu ketetapan
ataupun membuat satu deklarasi, proklamasi kepada semua orang bahwa dia sangat suka kepada orang. Sebab itulah Yesus datang. Yesus datang bukan kerana kita mengasihi dia, tetapi dia mengasihi kita. Itu adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan adalah Tuhan katakan, sudah tiba masanya saya menunjukkan kasih saya kepada umat manusia. Bukannya kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang memberkati Tuhan, tapi Tuhan yang memberkati kita. Bukan kita yang harus naik ke sana, tapi Tuhan yang harus turun untuk mencari kita ini yang sesat ini. Sebab itulah dia katakan, dia akan membebaskan. Dia akan memberikan, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan tawanan, untuk memberikan kecelikan kepada yang buta, dan juga untuk membebaskan yang tertindas. Karena tahun rahmat Tuhan sudah sampai. Oke? Dan sebab itulah tahun Yobel adalah tahun gambaran kasih karunia Tuhan. Oke? Dan ada 3 elemen utama dalam tahun Yobel. Oke, ada 3 elemen utama dalam tahun Yobel, ataupun there are 3 elements untuk tahun Yobel. Yang pertama adalah pembebasan. Oke, ingat ini ada 3 elemen. Yang pertama adalah pembebasan ataupun release ataupun remission, yaitu para hamba harus dilepaskan. Seperti dalam Imamat 25 ayat 10, dia katakan bahwa hamba harus dilepaskan, yaitu untuk menggambarkan pembebasan kita daripada belenggu dosa. Seperti mana dalam Roma bab 6 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus yang melepaskan kita daripada dosa itu. Dia yang melepaskan kita daripada belenggu dosa itu, bukan perbuatan kita, tetapi karena Yesus. Sebab itulah elemen pertama di dalam tahun Yobel adalah pembebasan, yaitu release ataupun remission. Oke? Dan penghapusan hutang kita, yaitu remission, yaitu menggambarkan pengampunan Tuhan terhadap dosa kita. Seperti dalam Efesus bab 1 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita, dan pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan, bukan perbuatan kita. Elemen yang kedua adalah pemulihan, restoration ataupun reconciliation. Maksudnya adalah Allah di dalam tahun Yobel itu pengistiharannya ialah segala hak milik harta benda itu harus dipulangkan kepada Tuhan punya. Kalau dia dirampas, ia harus dipulangkan tanpa syarat. Dipulangkan terus kepada Tuhan punya. Yaitu menggambarkan pemulihan dan pengembalian harta kita. Harta kepada kita. Dan pendamaian. Reconciliation dengan ahli keluarga, yaitu menggambarkan pendamaian kita dengan Allah dan sesama manusia. Sebab itulah kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kita ini adalah keluarga Allah. Maksudnya kita sudah diperdamaikan menjadi satu keluarga dengan Bapa kita di surga. Sebab itulah kita panggil dia Bapa kita. Maksudnya kita ini adalah dalam satu keluarga yang sudah Tuhan restore, reconcile, yaitu pemulihan sepenuhnya dengan Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah penggenapan, yaitu penggenapan rehat ataupun perfect rest daripada usaha manusia, yaitu menggambarkan kita rehat dalam apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Ibrani 4 ayat 3. Jadi ada 3 elemen. Yang pertama itu tadi adalah pembebasan. Yang kedua adalah pemulihan. Ketiga adalah penggenapan rehat. Jadi ketiga-tiga elemen ini melambangkan di dalam perjanjian lama itu sebagai shadow, tapi sudah digenapi dalam Yesus Kristus, dengan Yesus membebaskan kita, Yesus memulihkan kita, dan Yesus memberikan kita rehat di dalam Dia. Justru saat ini Yobel itu bukanlah suatu upacara ataupun suatu upacara yang diraihkan mengikut kalender. Bukan suatu acara sekarang ini, bukan satu acara. Walaupun dia dirayakan 50 tahun sekali, tetapi ia merupakan suatu kenyataan saat ini. Apabila Yesus sudah ada, tahun Yobel itu tidak perlu dirayakan, sebab Yesus sudah ada dalam kamu dan saya. Yang kita harus percaya adalah bahwa Dia sudah datang membebaskan kita. Dan Yesus telah menggenapi tahun-tahun Yobel ini, kebenaran dalam tahun-tahun Yobel ini. Yesus telah menggenapi apa yang Dia katakan di dalam tahun Yobel itu.
Seperti mana di dalam Matius bab 11 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang untuk supaya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberi berita baik. Itu misi Yesus, yaitu menggenapi tahun Yobel itu. Sebab itulah Yesus datang. Mengapa kita rayakan Paskah ini? Sebab Yesus yang datang untuk memenuhi nubuatan di dalam tahun Yobel itu, tahun Jubeli itu. Oke? Yesus telah menyembuhkan orang-orang lumpuh di dalam firman Tuhan. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Sampai ayat 49 dan 56. Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan. Lukas 8, 43, 48. Yesus terbalikkan kutukan penyakit kusta dengan kesembuhan, yaitu Matius bab 1 ayat bab 8 ayat 1 sampai 4. Memulihkan yang hilang dan menjumpai yang sesat. Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Membawa keselamatan kepada orang bukan Yahudi, yaitu Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ini adalah semuanya penggenapan. Yesus itu adalah reality daripada hukum, daripada tahun Yobel itu. Sekarang ini kita merayakan Paskah ini, dia adalah tahun Yobel kita, di mana tidak ada lagi pemisah. Kita tidak lagi hamba, kita tidak lagi meminta-minta, tapi kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang sentiasa membekal kepada kita. Dan sebab itulah apabila tahun Yobel bermula pada hari pendamaian yang melambangkan kemerdekaan kita yang hanya kita peroleh daripada korban Yesus Kristus itu. Sebab itulah ia bermula pada hari pendamaian, yaitu Atonement Day, yaitu di mana imam besar akan membuat korban di tempat Maha Kudus. Yang kedua, ia mengisytiharkan kebebasan kepada kita, dan ia juga adalah Yesus itu adalah sesuatu yang sempurna di dalam proses penebusan itu. Tidak ada lagi apa-apa yang boleh ditambah terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Sebab itulah kita tidak perlu lagi menunggu tahun Yobel. Kita tidak lagi menunggu tarikh itu. Kita tidak lagi tunggu upacara itu. Sebab Yesus adalah tahun Yobel kita. Dia tinggal dalam Anda dan saya. Okay? Sebab itulah firman Tuhan mengatakan bahwa apabila Tuhan memberikan tahun rahmat itu kepada kita, di dalam Lukas bab 4 ayat 19 tadi itu dikatakan dia telah memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ingat, telah datang, maksudnya past tense, telah datang, maksudnya kemurahan Tuhan, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Dan Yesus melakukan pemulihan itu kepada kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Itu adalah tahun Yobel. Pembebasan itu diberikan kepada kamu dan saya. Jadi persoalannya saat ini, satu yang sangat kritikal yang kita perlu buat. Mungkinkah pada tahap pribadi kita saat ini, untuk memperlihatkan tahun Yobel itu kita sudah alami? Perkara pertama yang kita harus buat, mungkin kita harus buat, atau saya nasihatkan, kita galakkan, apa yang kita harus buat? Kita perlu melepaskan dan menghapuskan hutang orang kepada kita. Mungkin ada orang berhutang kepada kita 100, 200, 300, 400, 500. Yang sebelum ini orang katakan saya menghutang duit daripada kamu, tapi tidak bayar juga. Mungkin pada saat ini perlu Anda telepon dia, katakan saudara atau saudari, saya ingin menghalalkan, menghapuskan hutang itu yang saudara dan saudari hutang kepada saya dulu. Hapuskan hutang itu. Mungkin itu peringkat pribadi kita. Mendengar kebenaran tadi itu, Yesus telah menghapuskan hutang kita. Apa yang kita harus lakukan secara pribadi? Yang kedua, kita memaafkan orang yang telah menyakitkan kita. Mungkin boleh telepon dia, katakan saudara, saya memaafkan kalian, walaupun selama ini kalian membenci saya, ataupun mungkin melukai saya, tapi saya mengambil keputusan untuk memaafkan kalian. Yang ketiga, mungkin kita belajar memberi kepada orang yang kita pikir tidak layak, memberi tenaga kita, memberi uang ringgit kita, mungkin memberi harta benda kita kepada orang itu.
Walaupun kita pikir dia tidak layak untuk menerimanya, tapi karena kita bersyukur Yesus telah melakukan itu kepada kita. Dan saya percaya tahun Yobel adalah tahun ini, saat ini dalam hidup Anda. Apabila Anda melakukan itu secara pribadi, Anda secara pribadi menyatakan bahwa ini adalah tahun Yobel yang Anda sedang alami. Sebab itulah tahun Yobel itu bukan merujuk kepada satu tempoh masa, bukan merujuk kepada satu angka saja, bukan merujuk kepada satu upacara, tapi merujuk kepada kebenaran hakiki, yaitu Yesus yang sudah hadir dalam hidup Anda dan saya. Sebab kitalah golongan miskin itu, kitalah golongan hamba itu, kitalah golongan yang berhutang itu, kitalah golongan tawanan itu, kitalah golongan yang buta itu, kitalah golongan yang tertindas itu. Tapi Yesus sudah melakukannya dengan membebaskan kita, dengan memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Itulah kita bersyukur pada pagi ini, sebab Yesus adalah tahun Yobel kita. Kita tidak perlu menunggu lagi, sebab Yesus itu adalah Tuhan kita. Bagi kalian yang merasakan bahwa ada sesuatu yang di dalam diri Anda yang perlu dilepaskan, saat ini adalah waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini untuk firman Tuhan ini. Biarlah tahun Yobel adalah tahun pembebasan kepada kami. Kami melepaskan sesuatu daripada hidup kami yang selama ini kami pegang, yang mengongkong diri kami. Mungkinkah itu pengampunan, mungkinkah itu adalah orang berhutang kepada kami, mungkinkah itu sesuatu yang kami simpan dalam hati kami, mungkin sesuatu yang kami tidak berani untuk beri kepada orang lain, tapi saat ini kami berani untuk memberi, belajar untuk memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita pada tahun Yobel ini, kita belajar untuk memberi. Bagi orang yang mungkin kita katakan tidak layak untuk menerima pemberian ini, kita memberi kepada orang itu. Kita belajar memberkati, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. So, Yesus sudah melakukannya bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.